Sejarah telah membuktikan, nilai sebuah komoditas bukan ditentukan oleh kualitasnya, melainkan oleh siapa yang mengendalikan persepsi. Ketika bangsa Eropa pada abad ke-18 menjalankan Breadfruit Expedition, mereka tidak sekadar memindahkan tanaman, mereka sedang merancang arsitektur ekonomi global. Sukun, Artocarpus altilis, dijadikan alat untuk menekan biaya pangan, menopang sistem perkebunan, dan memperkuat dominasi komoditas ekspor seperti gula dan kopi. Artinya jelas, sejak awal, sukun adalah komoditas strategis. Namun hari ini, di negeri tropis yang justru paling cocok untuknya, sukun direduksi menjadi makanan kelas bawah. Ini bukan masalah agronomi, ini masalah kegagalan membangun persepsi. Padahal di tengah krisis global, ketergantungan pada gandum impor meningkat. Perubahan iklim mengancam produksi pangan. Tren pangan sehat, gluten-free, terus tumbuh. Sukun menawarkan solusi yang sudah tersedia, tanpa perlu revolusi teknologi. Masalahnya bukan pada sukun. Masalahnya adalah, kita tidak pernah benar-benar menjual sukun sebagai komoditas strategis. Jika persepsi bisa membangun nilai, maka kebijakan pangan masa depan seharusnya dimulai dari satu hal, reposisi sukun, dari pangan pinggiran menjadi aset nasional. Indonesia impor jutaan ton gandum setiap tahun. Kita bergantung pada pangan yang bahkan tidak tumbuh di tanah kita sendiri. Padahal, kita punya sukun. Saat ini, Indonesia hanya menghasilkan sekitar 150.000 ton buah sukun per tahun, setara kurang dari 50.000 ton tepung. Itu bahkan belum sampai 1% dari kebutuhan tepung nasional yang tembus 7 juta ton. Kecil, ya, tapi justru disitulah potensi besarnya. Bayangkan ini, untuk menggantikan 50% tepung terigu, Indonesia butuh sekitar 3,5 juta ton tepung. Itu berarti sekitar 11 juta ton buah sukun. Artinya, kita perlu sekitar 150 juta pohon sukun. Angka yang terdengar gila, sampai kita sadar satu hal penting. Sukun tidak butuh sawah, tidak butuh pupuk mahal, tidak bersaing dengan padi. Dia bisa tumbuh di pekarangan, di pinggir kebun, di lahan kritis, dalam sistem agroforestry. Untuk jelasnya di bawah ini definisinya. Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang menggabungkan tanaman pertanian dengan pohon, kehutanan, dalam satu area yang sama secara terpadu. Tujuannya bukan hanya produksi, tapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan kebutuhan sekitar 1,5 juta hektar, itu bahkan kurang dari 10% luas kebun sawit Indonesia. Jadi pertanyaannya bukan, mampu atau tidak. Pertanyaannya, kenapa kita masih impor gandum besar-besaran, sementara solusi tumbuh diam-diam di halaman rumah kita? Sukun bukan sekadar buah, dia adalah strategi, dia adalah cadangan pangan, dan mungkin, dia adalah jawaban yang selama ini kita abaikan. Kalau satu pohon bisa memberi makan satu keluarga, berapa banyak keluarga bisa kita selamatkan dengan 150 juta pohon? Ini bukan mimpi, ini pilihan. Indonesia terus impor jutaan ton gandum setiap tahun. Kita bergantung pada tepung, yang bahkan tidak bisa kita tanam. Dengan kondisi dunia yang tidak menentu akan mengganggu logistik global. Impor gandum Indonesia sudah pasti terganggu dan semakin langka, kalau ada harganya tidak masuk akal. Kedepan bukan hanya Selat Hormuz yang diblokir. Semua jalur logistik strategis global akan ditutup oleh pihak-pihak yang berperang. Dunia sedang diambang Perang Dunia Ketiga. Padahal, solusinya sudah ada di desa. Namanya, sukun. Masalahnya bukan potensi, tapi cara kita melihatnya. Hari ini, sukun dianggap buah pinggiran. Produksinya kecil,
Kontribusinya bahkan belum sampai 1% dari kebutuhan tepung nasional. Tapi coba ubah cara tanamnya. Kita tidak perlu buka jutaan hektar lahan baru. Tidak perlu perkebunan besar. Tidak perlu pabrik raksasa. Cukup tanam sukun di kebun yang sudah ada. Di sistem tumpang sari, 1 hektar cukup diisi 30 pohon sukun, tanpa mengganggu tanaman utama. Bahkan justru memperbaiki tanah, menjaga air, dan menahan erosi. Sekarang bayangkan ini, satu petani, dengan setengah hektar kebun, bisa menanam sekitar 15 pohon sukun. Hasilnya, lebih dari 1 ton buah per tahun. Kalau diolah sederhana, dikupas, diiris, dijemur, lalu digiling, itu jadi sekitar 300 kg tepung sukun. Tanpa pabrik, tanpa teknologi mahal, kalikan itu dengan 200 petani dalam satu desa. Hasilnya, 60 ton tepung per tahun. Kalikan lagi dengan puluhan ribu desa di Indonesia. Kita bicara jutaan ton tepung dari desa. Ini bukan mimpi besar yang butuh investasi triliunan. Ini gerakan kecil, tapi masif. Sukun tidak menggantikan terigu 100%. Tapi kalau dia mengisi 10%, 20%, bahkan 30% saja, itu sudah mengubah peta ketahanan pangan Indonesia. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kenapa kita terus impor, kalau kita bisa produksi sendiri? Sukun bukan sekadar buah. Dia adalah strategi diam, yang kalau dijalankan bersama, bisa jadi revolusi. Pemerintah harus sudah mewajibkan tanam pohon sukun untuk cadangan pangan dan kemandirian pangan disertai penyuluhan mulai tanam dan sampai memproduksi tepung sukun secara individu atau kelompok dan kalau ada investasi membuat pabrik pengolahannya secara modern. Kalau ada pendapat, tolong beri komentarnya.